Selamat datang di ibadah live streaming GSJ Cendrawasih. Mari persiapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya pada saat ini kita datang di dalam hadirat-Nya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya hadirat ada. Allah ada di rumah kita, dimanapun kita berada. Mari kita mau merasakan hadirat-Nya. Kita mau tenggelam di dalam hadirat-Nya. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan. Korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ya Ramaya Shikaya Rabu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian kami, Engkau bertata di setiap pujian kami. Pujian kami Tuhan pada saat kami naikkan menjadi suatu kekuatan, pengharapan, kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Kami orang yang percaya kepadamu Bapa akan menerima setiap mujizat-mujizat yang daripadamu. Kami buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Satu-satunya
kita. Kita katakan kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Yes.
Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia selalu ada buat kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mengenal kita. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang yang taat kepada Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin saat ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin keadaan begitu mencekam. Tetapi ingat, satu, Tuhan menyertai kita. Pada saat engkau sakit, berbaring di rumah sakit, di tempat tidur, Tuhan ada di sampingmu. Pada saat engkau kesusahan, Tuhan ada di sampingmu. Di saat engkau kesulitan, Tuhan ada di sampingmu. Di saat engkau tak berdaya, Tuhan ada bagimu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Di setiap musim apapun di dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari hidup melekat, intim bersama dengan Tuhan. Maka kita akan diberi kekuatan yang baru setiap hari dan bisa menjalani setiap kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita orang yang terbatas, orang yang tidak sanggup tanpa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, kami bisa melewatinya. Bersamamu. Ya lama ya shika ya lama. Sikia lama ya sikia ramo. Lewati. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu ya. Teguhkan hati kami, Jesus. Karena Engkau yang bertindak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya berkenan-Mu ya. Teguhkan hati kami Jesus, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Jesus. Berkenan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak Tuhan. Yes, Yalamaya Shikaya Ramo, Sikiara Ramo. Terima kasih anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah. Haleluya, haleluya, Yalamaya Shikaya la 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 la. Haleluya, Yalamaya Shikaya Ramo. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yalamaya Shikaya Ramo. Yalamaya Shikaya Lamaya Shikaya Ramo. Dengan kesunyian kita mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada hati kita masing-masing. Yalamaya Shikaya Lamo, Sikalamaya Shikamaya Lamo. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengasihani diri sendiri, minta belas kasihan sama Tuhan. Ialah baya shikalalala, karena Dialah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersamamu Tuhan, kami bisa melewatinya. Katakan dengan segenap hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu Tuhan kami bisa melewatinya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes Tuhan, perkenanan-Mu ya,
kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami Tuhan boleh mendengarkan Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan panggil aku dan ku terima, panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima, siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Tuhan panggil aku dan ku terima, panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima, siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita percaya semua diberkati ya. Lewat apa yang disampaikan hari ini, tetap bersemangat saudara. Kalau memang tepuk tangan ya saudara, supaya saudara bergembira. Dan saya percaya kalau saudara bergembira, hati saudara juga pasti sehat. Yes, haleluya. Dan saudara, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat waktu yang terindah, waktu yang terbaik, kami boleh buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, sesuai dengan rencana-rencana-Mu jauh ke depan, supaya firman yang kami dengar benar-benar berdampak dan memberi kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin, akan menguatkan kami senantiasa dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara pasti sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan selanjutnya. Apa yang kita mau bahas pada hari ini? Kalau minggu pertama kita sudah membahas bagaimana menjadi pejuang-pejuang yang terlatih. Minggu kedua kita bicara tentang bagaimana menjadi pejuang-pejuang yang beriman. Dan hari ini tidak lain adalah bagaimana saudara menjadi orang yang taat, pejuang yang taat. Apakah ketaatan itu bisa dijual belikan? Tidak, ya, ketaatan itu bukan karena tumpangan. Ketaatan itu bukan pemberian, tapi ketaatan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan menghasilkan sebuah ketaatan. Saudara-saudara,
Memang menjadi resiko untuk menjadi orang yang taat. Karena menjadi orang taat itu nggak mudah ya saudara. Taat itu berarti melakukan segala sesuatu dengan continue, dengan terus menerus tanpa melihat siapa. Ya, saudara harus menjadi orang yang taat, berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dari awal ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya orang Kristen adalah termasuk orang-orang yang taat. Kenapa? Mereka tidak pernah melihat Tuhan, mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi mereka masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara, ketaatan kita hendaklah terus mengalir dan menjadi rema bagi keturunan-keturunan kita. Supaya mereka juga melihat keteladanan. Jangan sampai yang kita sudah latih menjadi pelopor-pelopor ketaatan berubah menjadi generasi-generasi yang kalah. Generasi-generasi pencundang karena mereka gak taat sama Tuhan. Dari kita mulai saudara melangkah. Pak Bu, dengan kita melangkah untuk menjadi pribadi yang taat, saya percaya anak-anak cucu kita juga menjadi pribadi yang taat. Karena apa? Opa omanya yang luar biasa, papi maminya yang luar biasa. Dan saudara gak ada yang rugi loh. Ketika saudara melahirkan sebuah ketaatan, gak ada yang rugi. Maka itu semua akan turun-temurun, berdampak, dan berdampak. Tuhan Yesus pasti luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13 kita baca bersama-sama. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ya dikatakan, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan serta menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang namanya ketaatan itu ada penilaian dari Tuhan. Ketaatan itu ada namanya reward dari Tuhan. Jadi saudara jangan pikir kebaikan saudara dilupakan setelah saudara lakukan di dunia ini. Enggak, menjadi catatan bagi Tuhan, menjadi ingatan bagi Tuhan. Dan itu akan berlaku kebenaran buat hidupmu. Maka beruntung enggak? Beruntung. Ada 4 langkah. Nah klik. Ada 4 langkah bagaimana kita untuk melangkah menjadi orang-orang yang taat dengan Tuhan. Jadi ada istilah katakan kalau saudara taat itu jangan setengah-setengah, segera. Kata segera adalah cepat-cepat gitu. Jangan saudara ingin taat ketika saudara baru ketemu masalah. Jangan taat kalau ada sesuatu yang harus kita inginkan atau yang harus apa yang kita mau baru kita taat. Enggak, taat itu harus dengan segera. Jadi saudara dalam hal apapun, kerja, di rumah, dalam keluarga, pasangan suami istri, melayani Tuhan, apa saja. Kalau menjadi taat itu harus segera. Ya, jadi gini, kalau saudara memang harus kerja masuk jam 7, jam setengah 7 misalnya, ya sebelum WFH misalnya, saudara tetap datang jam 7, itu yang namanya orang taat. Nggak hitung-hitungan atau nggak saudara curi-curi waktu karena saudara bilang karena gaji saya sedikit saya ngapain taat. Justru dimulai dari hal yang kecil. Jadi kalau taat itu cepat, ya kata segera ini cepat, ambil. Kalau saudara sudah melakukan ketaatan saudara dengan segera, maka akan naik level berikutnya, yaitu taat dengan tekun, dengan semangat sampai akhir. Ini orang-orang yang sudah masa dalam tahap kedua ini sangat menguntungkan sekali. Dia kalau taat dikasih kerja apa, dia pasti taat saudara. Ya dia gak pernah curi-curi waktu, dia gak pernah curi-curi kesempatan untuk mencari-cari keuntungan diri sendiri, dia tidak lakukan. Nah saudara adalah dalam posisi yang seperti apa? Yang ketika taat dengan thanksgiving atau ucapan syukur dan jangan bersungut-sungut. Jadi level-level taat ini kalau sudah dapat jangan bersungut-sungut, itu akan menjadi buah. Tadi dikatakan di ayat terakhir, di ayat yang ke-13 katakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau saudara bersungut-sungut, ikut sih ikut tapi mulutnya ngedumel. Ke gereja mah ke gereja tapi bersungut-sungut. Ibadah mah ibadah tapi bersungut-sungut. Ya merasa tertekan lah, merasa diperlakukan lebih capek, lebih lelah. Tidak saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah salah alamat untuk mencatat saudara. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih, biarlah Tuhan yang menilai. Kalau saudara setia jangan bilang saya mulu kok orang lain enggak. Nah saudara lihat, inilah salah satu cara bagaimana seringkali Tuhan mau pakai orang, mau berkati orang itu. Bukan karena orang lain, tapi karena melihat saudara yang begitu selalu setia dengan Tuhan. Bayarannya pasti ada kok.
bayaran dari Tuhan pasti ada. Yang terakhir, langkah level yang keempat untuk saudara lakukan adalah taat dengan satu tujuan dan satu maksud saja. Jangan ubah fokus saudara. Lagi-lagi khotbah yang minggu-minggu lalu. Kalau kita mau menjadi orang yang terlatih, harus fokus pada satu tujuan. Supaya apa? Supaya jangan diombang-ambingkan dengan keinginan dunia dan tawaran-tawaran dunia yang membuat saudara lemah dan jatuh. Nah, saudara lihat kenapa kita harus taat. Ada 3 hal yang membuat orang-orang harus taat. Yang pertama, saya taat karena itu adalah perintah Tuhan. Saya tidak akan pernah mengubah apa dalam kehidupan saya kalau bukan karena perintah Tuhan. Jadi kalau saudara taat kepada keluarga, taat kepada pekerjaan, taat kepada pelayanan, karena itu adalah perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan mengajarkan kita taat? Ya, sampai Yesus pun dia harusnya katakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi dia katakan karena dia taat, jadilah kehendakmu. Ini adalah buah dari ketaatan. Tidak mungkin ketaatan itu terjadi karena saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan. Justru saudara taat karena saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu taat sekali. Waktunya dia membebaskan bangsa Israel, dia bebaskan. Waktu dia menolong, dia menolong. Jadi kalau hari ini apa yang dia sudah miliki dia berikan kepada kita karena dia mengasihi kita. Jadi taat adalah perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan harus diikuti dengan cara taat. Saudara tidak boleh neko-neko, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pila-pila. Kalau memang sudah bagian dan tugas Tuhan, lakukan, kerjakan. Itu maunya Tuhan. Yang kedua, taat itu apa? Ibadah, saudara. Taat itu adalah ibadah. Sebagai kita kalau sebagai hamba Tuhan yang melayani, jemaat Tuhan yang mengikuti, kita beribadah. Ibadah itu ada ibadah secara pribadi, ada ibadah secara umum. Jadi kalau kita melakukan, ibadah itu adalah hubungan kontraksi kita dengan Tuhan. Hubungan di mana kita mengucap syukur dan kita berdoa kepada Dia. Ini yang namanya ibadah. Jadi kalau saudara taat, maka itu adalah sebuah ibadah. Saudara jangan meremehkan yang namanya ibadah. Kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tambahkan, kalau saudara taat, saudara telah melakukan ibadah yang sejati. Saya percaya gak ada yang melihat kadang-kadang ketaatanmu. Tapi saya bisa merasakan ketaatanmu. Bagaimana engkau tidak pernah lupa, bagaimana engkau tidak pernah hitung-hitungan, bagaimana engkau tidak pernah berpikir panjang apa yang engkau harus dapatkan. Tapi demi ketaatan engkau lakukan semuanya itu. Engkau kerjakan semuanya itu. Tanpa harus lihat orang lain kok gak melakukan, tanpa melihat kok orang lain gak mengerjakan, kok cuma gua doang sih. Ingat, ini adalah ibadah, saudara tidak bisa meralat apa yang Tuhan sudah sampaikan. Apa yang kau lakukan itu akan berlaku juga dengan apa yang kau akan dapatkan nanti. Ingat, cita-cita kita hari ini sesuai dengan khotbah yang minggu lalu yaitu surga. Semua yang kita lakukan karena hanya untuk surga. Saya percaya saudara melatih diri saudara untuk menjadi taat. Walaupun sulit pasti harus perlu latihan. Dan banyak latihan-latihan yang melukai kita. Latihan-latihan yang membuat kita lelah. Latihan yang membuat kita capek. Tapi dilanjutkan katakan kalau saudara benar-benar memiliki iman. Saudara berjalan tidak pernah menjadi lesu. Berlari tidak pernah menjadi letih. Itulah keinginan Tuhan. Supaya saudara menjadi orang-orang militan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, taat itu adalah seseorang yang akan dihargai Tuhan. Wow, yang namanya dihargai saudara itu betul-betul bahkan yang menghargai bukannya manusia, yang menghargai Tuhan. Saya senang sekali kalau yang menghargai apa yang kita lakukan ini adalah Tuhan. Ketaatan saudara, keinginan saudara, kerinduan saudara untuk mengiring Tuhan sampai sekarang ini. Dan saudara tidak mau melakukan yang tidak benar. Saudara melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu semua akan dihargai Tuhan. Penghargaan Tuhan bukan penghargaan manusia. Ingat baik-baik. Penghargaan Tuhan jauh lebih tinggi. Jauh lebih mahal. Ya, jauh lebih besar daripada dunia berikan. Dari penghargaan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat Kejadian 20 ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar, taat mendengar dan melakukannya firman-Ku. Amin. Jadi ketika saudara sadar, saudara taat, saudara betul-betul melakukannya, maka dibilang apa? Semua akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi cikal bakal yang kita lakukan itu memberkati loh.
Ishak ditempatkan jadi berkat bangsanya. Abraham ditempatkan jadi berkat bagi bangsanya. Yakub jadi berkat bagi bangsanya. Saudara lihat, Yosua datang menjadi berkat bagi bangsanya. Musa datang menjadi berkat bagi bangsanya. Itulah Tuhan. Dia tidak pernah memilah-milah saudara. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat, dihargai Tuhan. Bagaimana Elisa dan Elia lihat dengan ketaatan. Dia melakukan semua apa yang dilakukan Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya juga maksimal. Saya bacakan. Tuhan telah menetapkan standar kesetiaan dan integritas paling tinggi kepada orang-orang yang dipercayakannya visi besar di masa perjanjian lama. Tuhan sendiri gak sembarang. Ingat baik-baik, Tuhan sendiri gak sembarang memilih orang. Dia benar-benar menyeleksi sesuai dengan caranya. Dia melakukan hal ini juga kepada Nabi Elia. Saudara lihat, Tuhan tidak sembarang untuk melihat dan memilih pejuang-pejuang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah tawaran Tuhan. Saudara sedang masuk dalam seleksinya Tuhan. Menjadi pejuang-pejuang taat. Jangan pernah saudara lupakan. Jangan pernah saudara anggap enteng. Ketika saudara terpilih menjadi pejuang yang taat. Tetaplah taat terus sampai mati. Akibat apapun yang sudah kita rasakan hari ini. Penderitaan apapun yang sedang kita alami saat ini. Dan saya percaya sekali taat tetap taat. Kata taat istilah yang dikatakan adalah tidak ada alasan tidak. Untuk tetap sungguh-sungguh kepada Dia. Elisa sudah mengalami hal ini. Dia tahu Elia mengalami berkat Tuhan karena ketaatannya. Sehingga Elisa pun nunut ikut dengan apa yang dilahirkan oleh tuannya. Elia yang taat kepada Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sejauh mana ketaatan kita hari ini? Sejauh mana ketaatan kita saat ini dalam perjuangan kita beriman kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan, dalam memberi kepada Tuhan, dalam mengasihi kepada Tuhan. Ini gak bisa hanya setengah hati. Ketaatan tidak bisa dikerjakan dengan setengah hati. Ketaatan harus diselesaikan dengan sepenuh hati. Supaya Injil Kristus tidak terbelah. Sehingga Injil Kristus benar-benar menjadi nyata dalam hidupmu. Engkau gak berjalan dengan setengah hati. Engkau berjalan tidak setengah-setengah dalam impian saudara. Tapi saudara sedang dalam kenyataan hidup yang real hari ini. COVID-19 hari ini sudah hampir bertahun-tahun, hampir 1 tahun lebih. Ya, hanya ketaatan kitalah yang saat ini membuahkan hasil untuk saudara sungguh-sungguh kepada Kristus. Ketaatan saudara yang membuat saudara semakin antusias dengan Tuhan. Dan makin radikal juga dengan Tuhan. Ketaatan memang kadang-kadang sulit untuk dilihat dengan mata kepala kita. Tapi sungguh saudara, berapa banyak Alkitab mencatat orang-orang yang taat dipelihara Tuhan. Lalu saudara bertanya, apakah ada keuntungan kalau saya menjadi pejuang yang taat? Pasti. Pejuang yang pertama yang taat akan membangkitkan semangat berkarya. Jadi kalau dia itu punya semangat, kalau dia punya ketaatan, maka semangatnya untuk berkarya bagi Tuhan itu semakin tinggi saudara. Dia mau lagi untuk bikin sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan. Dia ingin mau lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Itu orang-orang taat saudara. Rindunya dengan Tuhan dengan rindu-rindu 1000% saudara. 1000%. Rindunya untuk melakukan sesuatu yang terbaik itu betul-betul full heart. Dia gak pernah setengah hati. Kalau dia melayani, dia nanti tulus, dia gak ngelihat apa yang dia harus hadapi. Kerugian besar apa yang dia akan terima. Dia benar-benar taat saudara. Saya mau momen-momen ketaatan ini harus ada dalam diri saudara. Bukan melempem. Tetapi menambah, membangkitkan semangat berkarya bagi Kristus. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara tidak tertutup kemungkinan WA yang saudara miliki hanya untuk saudara pakai untuk melihat diri saudara sendiri. Buang pulsa dengan hanya untuk keinginan saudara sendiri. Bisakah saudara membagi-bagikan, menonton video-video yang ada di GSJ Cendrawasih ini? Kita dengarkan terus di malam hari kita dengar ke khotbah. Tapi berapa banyak orang sebenarnya sudah semakin sempit hatinya untuk malas dengarkan khotbah. Mereka merasa itu gak memberkati. Saya katakan salah besar. Saya adalah orang yang paling suka mendengar khotbah saudara. Saya paling suka. Ya, saya gak pernah henti-hentinya. Saya selalu minta dibaharui. Termasuk khotbah saya sendiri. Sering saya dengar. Kalau saudara hari-hari ini ingat. Bagaimana saudara mau berkarya. Jangan saudara selalu tutup hati. Tutup mata, tutup telinga. Kita gak akan pernah bisa lebih untuk berkarya bagi Tuhan. Kalau saudara katakan saja saya mau berkarya. Tapi untuk hal-hal yang kecil engkau tidak lakukan. Engkau tidak akan pernah bisa.
terus saudara gali. Kita ini butuh pengetahuan saudara. Ya, gak gampang untuk saudara bisa berkhotbah, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita cuma separuh hati untuk mendengarkannya. Kita cuma separuh hati dalam penyelesaiannya. Seburu-buru saudara skip untuk selesai acara itu. Salah. Lakukan terus. Saudara hanya hidup oleh karena firman. Bukan karena roti saja manusia hidup. Tapi oleh firman Allah yang terus saudara dengar. Amin. Di dalam Yohanes 21 ayat 11 sampai 12 demikian firman Tuhan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, murid-muridnya betul-betul berkarya. Ketika dia beriman kepada Tuhan, dia pergi, dia menginjil, dia mati, dia berkorban, dia menderita, disalib terbalik, kepalanya dipotong, dan dia dibakar hidup-hidup, diseret dan dianiaya. Berapa banyak penganiayaan dilakukan kepada murid-murid Tuhan. Setelah mereka duduk makan bersama-sama dengan Yesus, itu mereka lakukan. Karya mereka adalah karya untuk memberitakan Injil, sekalipun kematian. Ini adalah tahun kemerdekaan buat mereka semuanya. Mereka berkorban, mereka mati, mereka menderita. Tapi tidak menjadi satu berita buruk bagi mereka. Tetap menjadi berita kemenangan. Hari-hari ini imam percaya juga karena tokoh-tokoh itu. Hari ini kita tetap bersama dengan Yesus karena tokoh-tokoh itu yang luar biasa. Yang selalu memberitakan Injil bagi Tuhan. Tanpa dia harus pikir panjang apa yang dia harus perbuat. Yang berikutnya yang kedua saudara. Kalau saudara menjadi pejuang yang taat, maka saudara akan mengalami berkat khusus. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Jeripayanya tidak pernah sia-sia. Itulah janji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam janji Tuhan itu menguntungkan, bukan merugikan. Hidup dengan janji Tuhan itu membawa kita hidup berdampak. Janji Tuhan kepada kita itu adalah membawa hidup meningkat. Maka kalau dibilang kalau yang taat kepada Tuhan ada berkat, yes pasti. Tuhan bukan Allah penghutang yang suka memiutangi, tidak. Dia bayar lunas, dia berikan kita apa, hidupnya aja dia berikan, apalagi harta, apalagi kebahagiaan, apalagi sukacita, dia pasti berikan buat saudara. Nah, Mazmur 119 ayat 1-8 demikian berkata, agak panjang. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditentukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Itulah berkat khusus. Berkat khusus Tuhan sudah tersedia bagi orang-orang yang taat. Maka kalau hari ini janganlah engkau taat karena manusia. Jangan engkau taat kalau engkau disuruh. Janganlah engkau taat kalau engkau dibayar. Jadilah taat orang-orang yang punya integritas. Apa saja yang dilakukan, ingat engkau melakukan bukan untuk dirimu, bukan untuk orang lain, tapi engkau melakukan bagi Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan. Amin. Luar biasa, excited sekali hari ini. Saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang taat, itulah yang Tuhan tunggu. Jangan pernah saudara tinggalkan ketaatan saudara demi segala sesuatu, jabatan, harta atau apapun. Taatlah karena engkau mengasihi Tuhan. Taatlah karena engkau mencintai Tuhan. Taatlah karena engkau akan mendapatkan berkat khusus dan juga pengawalan khusus dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga saudara, kalau saudara taat, maka saudara akan disertakan dalam rencananya. Seorang yang rajin akan dapat pangkat yang lebih tinggi lagi.
Seorang yang setia dengan perusahaan, dia akan dapat jabatan, bukan hanya jabatan, tapi kepercayaan lebih bagi diri dia akan dialami. Pak, Bu, apabila Bapak Ibu taat, maka Bapak Ibu akan disertakan dalam rencananya. Yerusalem baru menanti saudara dengan orang-orang yang memerintah adalah orang-orang yang diselamatkan pada waktu di dunia dia setia. Di dunia taat, di dunia sungguh-sungguh, maka dia akan memerintah di kerajaan 1000 tahun yang Tuhan janjikan Yerusalem baru. Pak, Bu, mari. Kalau saudara mau disertakan Tuhan karena ketaatan, karena engkau telah menjadi pejuang-pejuang yang taat, lakukan. Engkau memang tidak akan mendapatkan kerajaan berikutnya untuk saudara menjadi pemimpin. Tapi di kerajaan selanjutnya ketika engkau sungguh-sungguh dan taat, Tuhan akan mengajakmu, Tuhan akan membimbingmu, Tuhan akan membawa engkau disertakan dalam rencananya. Mau? Pasti mau. Siapapun yang mau untuk ikut dalam rencana Tuhan. Efesus 2 ayat 8-10 bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya kalau engkau taat. Amin. Ketika kita taat dalam rencana Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ikut di dalam setiap rencana-rencana yang Tuhan buat. Aku ada di dalam rancanganmu, aku ada dalam rencana-rencanamu, pasti yang indah. Bukan rencana yang biasa, bukan rencana yang abal-abal. Rencana Tuhan itu indah, saudara. Maka saudara akan ikut dalam rencana. Kenapa enggak suka? Suka. Saya mau Tuhan selalu menyertai supaya kita bisa bersama-sama masuk dalam rencana Tuhan. Haruslah bagaimana? Taat, ya. Kuncinya adalah taat supaya saudara tetap setia. Dipanggil Tuhan, dijumpai Tuhan, engkau masih ada di dalam Dia. Nah, statement yang terakhir, mari kita lihat. Ketaatan menyampaikan gagasan memposisikan diri di bawah seseorang untuk tunduk pada otoritas dan perintah. Taat dalam perjanjian baru berarti percaya atau pitisme atau dikatakan pitis, kesalehan, menginspirasi pendengar dan kepercayaan atau kepercayaan yang pada akhirnya memotivasi pendengar untuk bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memerintah. Jadi ketaatan Alkitabiah kepada Tuhan berarti mendengar, percaya, tunduk, berserah pada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi, mendengar, percaya, tunduk dan berserah. Itulah cara kita taat. Pak, Bu, mari kita taat. Inilah satu momen yang indah yang Tuhan siapkan buat kita menjadi berkat buat saudara dan saya. Ketika kita taat, kita gak ada takut. Ketika taat, kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tetap sungguh-sungguh, tetap setia bersama dengan Tuhan sampai akhir. Itulah kebenaran firman Allah, kira jadi berkat buat kita selalu dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami Tuhan supaya Injil yang kami dengar hari ini memberkati kami semuanya. Membawa kami hidup dalam kemenangan dan sukacita. Damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami dan membawa kami penuh dengan sukacita. Taat adalah bagian untuk kami selalu lakukan. Selama kami ada di dalam dunia ini, taat bersama Tuhan, taat bersama dengan Yesus selama-lamanya. Terpujilah bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kami siapkan hati kami selalu Tuhan untuk taat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Merdeka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita boleh rebut segala sesuatunya dan hari ini kita sudah memilikinya. Dan tinggal adalah jemaat Tuhan, GSJA Cendrawasih. Mari kita juga harus merdeka dalam kehidupan kita, dalam kemampuan kita. Supaya arti kemerdekaan itu benar-benar menjadi nyata. Saya percaya kalau kita sudah merdeka, mudah buat kita melakukan segala sesuatunya. Rohani kita, iman kita. COVID-19 tidak membuat kita turun, lemah, tetapi kita akan semakin kuat dengan kemerdekaan yang saudara miliki. Sekali lagi salam buat saudara-saudara semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. GSJA merdeka.
Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan langsung melalui amplop yang telah disiapkan, atau dapat melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Bagi jemaat yang rindu mendengarkan renungan pagi, dapat melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID 515-137-8641 dengan passcode CHANSI. Mari bergabung bersama kami dalam Zoom Webinar setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum wanita tetap diadakan melalui Zoom pada hari Rabu pukul 6:30 malam. Kelompok keluarga Allah tetap diadakan melalui Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM tetap diadakan melalui Zoom Meeting dengan ID 529-798-3421 dan dengan passcode Komsel CYM. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Minggu depan ibadah raya tetap berlangsung melalui live streaming pukul 7 pagi di channel YouTube GSJA Cendrawasih dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria dengan tema Dampak Pejuang yang Percaya. Ibadah CHANSI Kids GSJA tetap berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui channel YouTube CHANSI Kids GSJA. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita percaya seluruh jemaat Tuhan, walaupun saudara ada di rumah, kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Waktu kita boleh bersuka-sukanya karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Jalalalala, jalalala, oh, oh, oh. Jalalalala, jalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan berdoa menutup ibadah kita melalui YouTube kali ini. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat setiap berkat dan anugerah Tuhan. Menikmati ibadah pagi hari ini. Walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa hadirat Tuhan boleh hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami. Karena kami tahu pengharapan kami hanya kami taruh di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, menguatkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah yang ada di dalam penanganan pandemi ini Tuhan.
Kiranya pandemi ini boleh selesai. Pandemi ini boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan ada dan nyata buat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami percaya seluruh umat Tuhan, seluruh bangsa ini boleh mendapatkan pertolongan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, bangsa kami di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa terima berkat Tuhan sambil mengangkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Terimalah berkat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemudahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku kerjakan di buatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.